Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah sayyidina maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 256. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid din, yang artinya wallahu alam, kada boleh kita memaksa orang yang non muslim untuk masuk ke dalam agama Islam. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, sungguh telah nyata, sungguh telah jelas oleh petunjuk daripada kesesatan. Sungguh telah jelas antara petunjuk dan kesesatan, antara keimanan dan kekafiran, antara petunjuk daripada kesesatan. Kenapa? Karena banyak sudah dalil-dalil yang menunjukkan kebenaran Islam. Jadi dalam ayat ini dipaham, kita itu disuruh berdakwah terutama kepada orang-orang non-muslim. Kewajiban kita, setelah kita sampaikan kebenaran Islam, kita kada boleh memaksa orang itu masuk Islam. Kita jelaskan ini yang benar, ini yang salah. Agama Islamlah yang benar, selain Islam itu sesat, membawa kepada neraka. Setelah itu tugas kita menyampaikan aja. Maukah kamu masuk Islam? Tidak mau, sudah. Nah itu, kada boleh memaksa orang masuk Islam, memaksa-maksa kada boleh, apalagi mengancam-ngancam. Jadi misalnya kita punya tetangga non muslim, paman adul misalnya punya tetangga non muslim, tapi kada dawal leh, ahli Islam berataan leh, maka paman adul wajib menyampaikan kebenaran Islam kepadanya dengan cara lemah lembut, dengan cara santun. Kadang mau dengan cara kasar, bojong ini orang Islam ngapa kasar ini? Orang Islam itu harus berakhlak seperti akhlaknya Rasulullah supaya orang mau masuk. Mun kita kasar bedulu kayak orang nak masuk Islam. Contoh misalnya paman adul misalnya maatari inya wadai kah, misalnya temboi ke warung kah, kan misalnya. Oh kayak ini pang bagusnya aja akhlak orang Islam ya. Lalunya di situ dulu kan inya melihat akhlak kita baik. Jadi kita orang Islam harus mencontohkan akhlak yang baik, menunjukkan kepribadian yang baik kepada orang yang muslim. Jangan kita orang Islam tapi akhlaknya kada kayak orang Islam, jangan. Lalu nanti kita mendakwahi, kita menyampaikan. Sudah kita sampaikan, terserahnya aja lagi. Petunjuk ada pada Allah, bukan pada kita. Kita mungkin memohon kepada Allah aja supaya dia dapat hidayah. Nah itu maksud ayat ini, kada boleh kita memaksa orang, mengancam orang. Tidak boleh. Kebenaran sudah jelas daripada kebatilan. Kita jelaskan kan? Gitu. Ada kisah disebutkan dalam tafsir. Dulu di zaman Nabi kita Muhammad SAW ada seorang laki-laki yang bernama Abul Husain, orang Ansar, dia daripada Bani Salim bin Auf. Dia ini punya dua orang anak laki-laki yang beragama Nasrani. Waktu itu Nabi kita sudah diangkat jadi Nabi, sudah mendakwahkan Islam. Ada seorang laki-laki yang beragama Islam, orang Madinah, dia sudah memeluk Islam, tapi dia punya anak laki-laki yang masih beragama Nasrani. Jadi di Madinah tuh lah, sebelum ada Islam itu orang Yahudi ada, orang Nasrani ada. Itu. Anaknya nih laki-laki masih beragama Nasrani semenjak Nabi belum diutus. Nabi sudah diutus, Nabi diangkat jadi Nabi, dia masih beragama Nasrani, belum tahu entah masuk Islam makin lah. Kemudian
keduanya anak tersebut dia datang ke Madinah, dan abahnya ini selalu melazimi kedua anaknya ini, kadang membiasai anaknya. Dan abahnya ini berkata, demi Allah Jar, aku tidak akan meninggalkan kalian berdua sehingga kalian berdua masuk ke agama Islam. Pokoknya abang ini jenah apa terus kami kemana-mana aja abahnya, kada memisahi kamu dua kecuali kamu dua masuk Islam. Nah, tapi keduanya ini kada akan masuk Islam, Mukai abahnya kayak seperapat memaksa lah, ada apa setengah memaksa lah ibaratnya. Nah, lalu dibawalah perkara itu, dilaporkanlah perkara itu datang ketiganya ini kepada Rasulullah SAW. Jar abahnya napa wahai Rasulullah nih kada mau beriman kedua anak ulun ngini jar. Lalu turun ayat nih, turun ayat nih nang la ikrah fiddin nih, turun ayat dibawa oleh malaikat Jibril. Nah, ujar malaikat Jibril, la ikrah fiddin, kada boleh memaksa orang masuk ke dalam agama Islam. Lalu disampaikan Nabi, wahai Abul Husain, engkau ada boleh memaksa anak engkau berdua itu masuk ke dalam Islam. Biar aja inya mah kada usah dipaksa-paksa, apalagi diancam-ancam. Nah, itu kisahnya. Jadi ibaratnya tuh kada boleh memaksa tuh bang. Nah, tapi kalau orang tuh lah sudah masuk Islam, sudah masuk ke dalam Islam, maka kita sebagai orang tua boleh memaksa anak kita untuk menjalankan syariat Islam. Contohnya sholat, biar aja kada mau, biar aja sembahyang nggak kada mau itu. Ya kalau sudah masuk dalam agama Islam harus tunduk kepada peraturan Islam. Itu sudah masuk. Apalagi misalnya seorang sultan, dia boleh memaksa rakyatnya untuk menjalankan syariat Islam. Bila kada menjalankan syariat, bisa dihukum kayak di zaman menurut kisah ya bang, bujur kadanya lah dengaran kisah di zaman Sultan Suryansah bari kan, raja Islam bari Sultan Suryansah tuh. Nya bila rajanya Islam, nang di bawahnya nih menggiringnya lagi dapat pahala ganalanya. Tapi kalau rajanya kada kon masuk Islam, sudah didakwahkan raja itu tentang Islam, kada kon masuk Islam, tempat juga rakyatnya kada mau Islam, banyak menanggung dosanya gitu. Ibaratnya paling sakit kan disiksa di dalam neraka. Nah, jadi Sultan Suryansah itu seorang raja, seorang sultan yang muslim. Dia tuh menerapkan wajib Jumat kan Jumat memang wajib dalam agama. Siapa ada rakyat nang kada sholat Jumat bisa dirandam lah di banyu gitu, dihukum. Itu dia berhak karena itu di bawah kekuasaannya. Kalau sudah masuk Islam harus tunduk akan peraturan Islam. Tapi kalau inya kada Islam kan kada wajib sembahyang ya Allah. Tapi kalau sudah masuk Islam wajib sembahyang gitu nah. Lalu turun ayat ini. Kemudian sambungannya, "Famay yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha." Famay yakfur bit-taghuti, maka barang siapa yang yakfur artinya kafir, maksudnya kada mau menuruti bit-taghut. Taghut itu tafsirnya syaitan. Siapa kada hakun mengikuti syaitan dan setiap sesuatu yang disembah daripada selain Allah, wa yu'min billah, dan ia cuma beriman kepada Allah, cuma menyembah Allah, tidak menyembah selain Allah, faqad istamsaka, maka sungguh dia berpegang teguh bil urwatil wuthqa, dengan tali yang kuat, yaitu agama Islam. Lam fisamalah, tidak terpacul lagi lah baginya. Berpegang teguh dengan ikatan yang kokoh, yang kuat, kada putus lagi. Tidak putus daripada orang yang mempunyai itu, daripada nikmat surga tafsirnya, dan tidak lepas daripada surga, dan tidak celaka nanti di akhirat dengan masuk neraka. Artinya orang itu akan masuk surga dan kada masuk neraka. Siapa yang beriman kepada Allah, menyembah kepada Allah dan tidak tunduk kepada
peraturan syaitan, perintah syaitan, maka orang itu orang yang akan selamat nanti. Wallahu sami'un alim. Dan bermula Allah sami'un, sangat mendengar, maha mendengar. Tafsirnya, bagi perkataan orang yang berkata dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Siapa yang masuk Islam mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka Allah Ta'ala mendengar, walaupun tanpa saksi. Ada kemarin beberapa hari yang lalu orang datang bakatuk ke rumah cara anak ulun, orangnya di masjid, didatanginya di ruang mek tuh, silahkan masuk jalan. Nah, apa kabar? Orang mana? Orang Batu Licin. Bapak kesini, datang di Binuang, singgah melihat masjid Tangganal, singgah di sini jalan. Bapak, anak Batakun menerajar kayak apa caranya masuk Islam? Oh, pian belum Islam kah? Belum. Napa agama pian? Nasrani. Nya Batakun aja. Batakun, mengapa persyaratan masuk Islam? Ya, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Mengucapkan 2 kalimat syahadat gitu. Meyakini makna keduanya. Nah, kalau di daerah sini harus lapor bang sama pembakal. Tahu di Kampung Bian yang lapor sama pembakal itu bukan termasuk syarat, itu perannya syarat desa aja. Nah, kenapa jadi lapor sama pembakal? Itu kalau misalnya neng Islam nih misalnya masuk Islam ini misalnya bisi bini kan bininya masih non muslim kan kada boleh, sudah masuk Islam lo nang laki bini masih kafir kan kada boleh berkumpul jinah lo hukumnya tuh ya, harus dimasak, jadi harus melapor lah gitu. Nah, tapi kan inya betakon aja kada masuk Islam di sini, kada masuk hendak rencana hendak berislam di kampungnya aja. Jadi sebenarnya kada perlu pakai saksi. Nyes kenapa jadi pakai saksi? Biasanya kan orang masuk Islam itu pakai saksi kalau. Itu gunanya supaya orang tahu benar. Oh, tahu ini orang masuk Islam sudah. Seandainya setelah masuk Islam itu dia meninggal, maka kan kita tahu dia orang Islam, maka kita urus jenazahnya sesuai syariat Islam. Ya kalau bilang Mbah mengucapkan 2 kalimat syahadat, takdir mati masuk surga langsung tuh, bisa masuk surga tanpa hisab tuh. Kan al-Islam yahdimu ma qablahu, Islam itu menghapus dosa sebelum Islam. Jadi bila ia mengucapkan 2 kalimat syahadat itu kada berdosa lalu, seperti dia baru lahir daripada perut ibunya, putih lalu lembarannya tuh kada ada dosa saja mati itu, walaupun belum sembahyang kan. Walaupun ahli maksiat dulunya sebelum Islam, mati masuk surga bisa tanpa hisab kok. Nah, itu. Jadi kalau kita tahu, kita jadi saksi. Contoh ya mati kalau kita secara Islam. Kalau tanpa saksi, kada dedang tahunya. Jadi sebenarnya sah panglah. Inya tuh mengucapkan sorangan. Kalau inya bisa tahu, amnya tahu tak? Caranya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah dengan sebenarnya kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, dan aku meyakini bahwasanya Nabi Isa atau Yesus adalah Nabi Allah, utusan Allah, bukan anak Tuhan. Nah, itu. Kan ini orang Nasrani kan bagusnya ditambahi kayak itu. Kan orang Nasrani menuhankan Nabi Isa kalau. Nah, jadi amunnya bisa ini seorang kayak itu walaupun tanpa saksi ini sudah jadi seorang muslim. Cuman masalahnya kalau ada yang menyaksikan imbahnya masuk Islam, taknya mati. Jadi dikira orang, dikira keluarganya ini masih non muslim, habis jenazahnya gini di jasi kan. Wah, salim kan dikuburkan. Itu gunanya kenapa ada saksi orang Islam menyaksikan. Kayak apa tuh kisahnya tetap. Nah, cuman ininya kalau di sisi Allah nya mati beriman bang sebenarnya. Cuman kasihannya jenazahnya tuh di akan secara non muslim enggak ada tahunya.
Jadi bagus saya mengiklankan keislaman di masjid atau mau undang orang kan supaya orang tahu gitu. Nah itu. Jadinya betakun aja untuk ada Islam di sini. Dan Allah Ta'ala wasami'un, dari Allah mendengar bagi perkataan orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat, dan Allah mendengar juga orang yang mengucapkan dengan kata-kata kafir, kata-kata murtad. Contohnya misalnya saya tidak percaya dengan Quran, itu kan bisa jadi kafir, bisa jadi murtad. Saya kadang meyakini lagi sembahyang itu wajib, sembahyang waktu, bisa kafir tuh. Memadahkan sembahyang tuh tamat, bisa kafir. Atau misalnya bercita-cita dalam hati, Tuhan tahu, walaupun kan murtad tuh bisa dengan ucapan, bisa dengan hati. Contohnya misalnya berniat di hati, nah aku esok hendak murtad aja, kadang madang esok ini juga murtad. Atau misalnya dikaitkan dengan sesuatu yang mustahil terjadi pada akal. Apa yo? Contohnya gugur misalnya intan sabakul dari langit di rumahku, ya asal mustahil loh, mustahil pada akal. Biasanya orang mencari intan tuh mendulang loh, itu pun bisa kada dapat juga. Ini gugur intan dari langit ke rumahnya sabakul pulang, asa mustahil. Nya berkata, seandainya jangan hari ini gugur intan dari langit ke rumahku sebakul, maka aku akan murtad ya. Kada mahadang gugur intan, wah itu tujuh murtad, walaupun mustahil terjadi pada akal. Nah, termasuk mengatakan orang Islam nih dikata-katainya murtad, dikata-katainya kafir. Nang mengatakan itu bisa jadi murtad kalau nang dikatakannya itu sebenarnya di sisi Allah masih Islam, bukan murtad. Kayak kita nih kan dikata-katai orang-orang Wahabi nih, kita nih penyembah kubur, padahal kita ziarah wali itu kada menyembah, kada meminta kepada wali. Kalau kita meminta kepada Allah, kita ziarah kubur wali itu kada meminta kepada kubur. Kita digelarnya kuburiyun. Kuburiyun itu penyembah kubur. Kita dikatakannya syirik kalau kita bertawasul dengan para wali, dengan para nabi, katanya syirik. Syirik itu kafir lah. Nah, kita ini dikata-katainya. Maka siapa yang mengata syirik, kafir, bid'ah, murtad kepada orang Islam, maka yang mengatakannya itu bisa murtad. Maka senjata makan tuan. Yaitu banyak sebab-sebab murtad tuh kan. Nah, makanya kita berhati-hati ya. Alimun tadi, sami'un alim. Alimun, Allah Ta'ala maha mengetahui dengan apa yang di dalam hati orang beriman daripada i'tiqad yang benar, i'tiqad yang suci. Allah Ta'ala tahu tentang i'tiqad kita, mudahan kita termasuk orang yang beriktikad yang ahlus sunnah wal jamaah. Dan Allah Ta'ala tahu juga i'tiqad orang kafir daripada i'tiqad yang sesat. Itu. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan daripada pemahaman daripada ayat tersebut. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan rahmatnya banyak kepada kita dan mati kita beriman husnul khatimah. Mudah-mudahan kita selamat daripada api neraka dan dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.